Apa artinya wudu? Apa artinya wudu? Tuh, pertanyaan ketiga masih ngarang juga. Gak usah ngarang. Apa artinya wudu? Allahu a'lam. Baik, wudu itu asal bahasanya bukan bersuci ya. Kalau bersuci tohara, itu pengertian fikih ya. Wudu artinya suci, itu pengertian fikih. Secara bahasa, wudu itu berasal dari kata dau'un. Dau'un. Ya. Yang berarti cahaya yang terang, sinar yang terang, atau aura kebaikan yang tampak. Aura kebaikan yang tampak. Ya. Jadi ada orang-orang yang seakan-akan wajahnya itu ada cahaya gitu sikapnya. Jadi dari jauh Anda sudah lihat enak, ada cahaya kebaikan, teduh melihatnya, tenang perasaan Anda gitu kan? Seperti terangnya cahaya matahari yang diharapkan itu. Dau'un, jamaknya disebut dengan diya'un. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Nah, sekarang saya berikan rumus dan ini akhir dari kajian kita. Saya tutup di sini. Bau, apa artinya bau? Baik, cahaya atau sinar yang terang atau aura kebaikan yang tampak. Sekarang perhatikan ya, cahaya atau aura kebaikan. Kalau kata dasar ini ditambahkan huruf lagi sebelumnya, maka rumus bahasa Arabnya kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf maka berdampak pada meluasnya makna. Lebih. Kalau saya tambahkan wawu begini, biasanya kalau huruf wawu itu ditambahkan, ini katanya dau asalnya. Kalau huruf wawu ditambahkan, harakatnya umumnya dhammah di sini. Kalau ini dhammah, ini pun ikut dhammah. Maka turun kemudian kalimatnya menjadi begini, wudu. Dari kata bau yang berarti cahaya yang terang, aura kebaikan yang tampak. Ditambah wawu, maka kalimat yang berubah secara bahasa berarti sinar yang sangat terang atau aura kebaikan yang semakin tampak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di akhirat nanti dengan cahaya yang terang sekali tampak di tubuhnya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi saat di akhirat nanti insya Allah kita kalau wudunya bagus seperti tadi itu, nanti saat dipanggil itu kelihatan umat Nabi itu. Kelihatan, begitu datang cahayanya banyak. Ada aura kebaikan. Kata Nabi dari bekas wudunya. Tapi Anda mesti tahu ya, awas, mesti ingat ini. Yang dimaksud bekas wudunya bukan airnya. Bukan airnya, ingat. Tapi yang dimaksud ini aura kebaikan yang tampak tadi. Di orang, makanya kalimatnya menggunakan asar. Asar itu jejak perilaku, bukan jejak benda. Jejak perilaku. Jadi kalau antum misalnya berjalan begini, ada tapak di situ. Itu disebut dengan asar namanya. Makanya ada asar sahabat, jejak kehidupan sahabat, sehingga seperti kita melacak lewat jejak langkahnya. Asar. Ya. Makanya kata Nabi, orang yang benar wudunya bisa tampak pada perilakunya, aura kebaikannya. Kira-kira, maaf, semakin bercahaya nggak wajahnya? Semakin bercahaya nggak tangannya? Jadi ada kebaikan yang dia lakukan dari situ. Itu yang menjadikan dirinya mendapat cahaya kebaikan di akhirat nanti. Makanya ibadahnya disebut dengan wudu, ingin memberikan kesan bahwa orang wudu itu pasti sifat dan sikapnya baik. Jadi kalau selama ini ada orang berwudu sifat dan sikapnya tidak baik, ada yang salah dalam wudunya. Ya. Kalau semua orang sudah begini wudunya, mana ada setan yang bisa ganggu? Susah gitu. Ya. Begitu dia mau ganggu, ini taubat kepada Allah. Dia rasakan Allah mengawasi. Ya, karena itulah kemudian besar kemungkinan dia bisa menampilkan setan, menghilangkan waswas dalam dirinya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik, paham insyaallah. Baik. Kalau sudah paham, sudah jelas, saya mohon izin barangkali bahas 1-2 saja dari pertanyaan ini ya, karena saya mesti rehat dulu sejenak. Ya, ada kondisi yang harus coba diistirahatkan dulu. Nanti sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab, malam nanti saat live saya jawab insyaallah. Kami akan live nanti malam ini ba'da maghrib 6:30 sampai dengan jam 9 malam di stasiun Akhyar TV ya, di Akhyar TV. Akhyar.tv yang punya parabola juga bisa masuk ke parabola di Akhyar TV atau Madani TV. Kalau Anda ingin kirimkan pertanyaan bisa, nanti ada line di situ ya, di screen-nya ada tampilan di Akhyar TV.
Ya. Masukkan aja ke situ, nanti ada nomor telepon di situ, Anda bisa SMS-kan, kita bahas. Saran saya lebih baik gak usah telepon, kalau telepon nanti susah masuknya gitu ya. Mungkin beberapa yang sulit, Anda SMS-kan nanti bisa kita jawab. Bismillah. Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Ya. Bagaimana cara yang cara atau hikmah untuk mengajarkan anak menyempurnakan wudhu? Baik. Anak belum balik usia 8-9 tahun. Ya, orang tuanya berwudhu dengan baik yang benar dan tunjukkan pada anaknya ya cara berwudhu yang baik. Gak apa-apa ketat di awal, kesananya insya Allah jadi akan terbiasa. Anak-anak senang kok. Anak kami dari usia 2 tahun diajarin dan senang ikut-ikutan. Dia main air tapi kita ajarkan. Begitu dia kakinya didorong begini, kita sempurnakan. Cuci kaki begini, cuci kaki begini. Ingat ada setan namanya walhan, selalu ajarkan. Masuk kamar kita ajarkan. Ada setan namanya dasim. Begitu mau masuk kakak ucapkan assalamualaikum. Kalau nggak diucapkan, dia nanti bisa ajak kawannya ke sini. Itu dipraktekkan pas senang. Dia masuk kamar dia ucapkan assalamualaikum dasim, gitu kan? Baik. Alhamdulillah. Saat wudu dilakukan di dalam kamar mandi dengan WC tempat buang air, bagaimana atau kapan mengucapkan bismillah? Kalau ada misalnya tempat yang tidak menyatu dengan itu bagus. Anda berwudu di situ. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, tidak ada kecuali di situ, ya apalagi misalnya dalam keadaan mandi juga, ya mandi besar dan sebagainya, itu boleh. Nggak ada masalah wudu di situ dalam keadaan darurat. Ya, bagaimana bisa Anda ucapkan di hati dengan disirkan bismillah, kan? Jelas ya? Tidak ada masalah di sini, nggak ada masalah. Bagaimana wudu untuk akhwat di tempat wudu yang terbuka mungkin bisa terlihat oleh ikhwan. Ya antum cari cara yang sekiranya tidak terlihat bagian-bagian aurat yang harus tidak terbuka. Ya, saya kira bisa kalau Anda mau ikhtiarkan bisa itu insya Allah. Ya, bisa misalnya di belakang sebagian mobil, ya suaminya misalnya jaga atau yang lainnya perlihatkan, atau hadir dulu ke satu tempat yang sedikit agak tertutup sebagian. Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Dan tidak harus membuka seluruhnya gitu kan? Tidak harus membuka seluruhnya. Saya kadang-kadang kalau di mobil macet bahkan kita wudu di mobil. Ya, menggunakan air secukupnya, nggak harus banyak-banyak ya, aqua misalnya kan secukupnya dan sebagainya, nggak harus tumpah banyak air ke bawah kan ya, nggak harus tumpah banyak air ke bawah. Baik, ada metode menghafal Quran yang saya samarkan saja ya supaya tidak nyambung kepada hal tertentu yang diasosiasikan dengan memberikan gambaran-gambaran dengan berbentuk cerita gitu kan. Apakah ini termasuk bagian dari mengolok-olok agama atau tidak gitu kan. Baik, kita lihat dulu yang pertama apa motivasi yang bersangkutan ya. Kalau kan semua amal bergantung pada niatnya. Quran surah hadis riwayat Al-Bukhari hadis yang pertama innamal a'malu binniyat gitu kan. Yang kedua tidak cukup dengan niat saja karena gambaran kegiatan itu menunjukkan isi niatnya ya. Gambaran kegiatan menunjukkan isi niatnya, ya nggak cukup dengan niat. Apa yang diucapkan mungkin gini, ada orang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya misal, jangan mau misalnya dibodohi sama Quran surah Al-Baqarah 255 gitu kan. Lalu ditanya, Anda menjelek-jelekan Quran? Tidak, saya nggak berniat begitu. Nah, tidak cukup dengan niat yang dalam hati karena lisan itu menunjukkan bagian dari perilaku niatnya. Jelas sampai sini? Baik, maka dari sini kemudian dimunculkan apakah kalau membuat semacam kisah dari Al-Quran, dari ayat-ayat dirangkai untuk memudahkan hafalan boleh atau tidak? Ada yang diperkenankan, ada yang tidak sama sekali. Yang diperkenankan jika kisah yang dimaksudkan tidak keluar dari nilai-nilai isi Qurannya. Yang kedua, tidak keluar dari kata-kata yang tidak diperkenankan oleh Quran, itu dibolehkan. Misal, Anda mau menulis misalnya mau menghafal Quran surah Al-Lahab misalnya kan, tabat yada abil lahabi wa tab ma agna anhu baik makasab. Anda bisa cerita misalnya satu kali Pak Lahab misalnya kan, satu kali Pak Lahab ya bertemu dengan seorang bernama si Tabat sebenarnya kan. Itu nggak ada masalah kalau Anda bikin cerita seperti itu. Nggak ada persoalan untuk memudahkan kata-kata yang diingat lalu Anda teruskan. Tapi kalau Anda misalnya mencari kalimat-kalimat yang kotor, yang jorok, yang Quran tidak perkenankan, itu nggak boleh. Ya, walaupun saya secara pribadi kalau saya menghafal Quran itu sebenarnya gampang.
Gampang sekali, sederhana. Dan tidak harus mencari ungkapan-ungkapan tertentu gitu ya. Karena di Quran sendiri sudah diturunkan cara menghafal cepat. Nanti satu kali saya coba berikan contoh di sini ya. Dalam 5 menit, mungkin nggak nyampe 5 menit lah. Ada 3 menit hafal ayat dengan nomornya. 5 ayat misalnya kan. Ya, nggak cukup dengan amin, nanti kita tunjukkan ya. Nanti pertemuan berikutnya lah insya Allah ya. Pertemuan berikutnya. Ada rumusnya banyak di Quran, Ketika berwudu membasuh tangan sampai siku, apakah sela-sela jari seperti jari kaki dibersihkan? Ya sama. Jadi di sini dibersihkan begini, turunkan lagi sampai ke sini. Ya, sama semuanya ya, sampai dengan selesainya. Ini sudah dibahas dulu. Jika perempuan sujud apakah sama dengan laki-laki atau menghimpit ke dada tangannya begini? Nggak ada perbedaan, sama dengan laki-laki. Nggak ada perbedaan. Bahkan yang menghimpit ke sini itu riwayatnya bukan riwayat dari Nabi. Ya, saya harapkan menghindari yang seperti itu karena ada seorang yang ditegur oleh Nabi ketika dia bersujud tangannya begini menghimpit. Karena itu menutup diafragma. Sedangkan dalam keadaan sujud itu darah itu jantung memompa darah dengan kencang disalurkan ke otak. Jadi kalau Anda tutup seperti ini itu bisa berbahaya. Ya bisa menutup jalan nafas gitu ya. Jadi sama aja dengan laki-laki, tetap terbuka seperti biasa, sejajar dengan bahu. Ya di Al-Bukhari nomor hadis 715, bisa sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101 atau di hadis Muslim nomor hadis 391. Jadi ketika Anda takbirnya begini, saat sujud posisinya seperti ini, itu nggak ada masalah. Nanti di bab sholat Anda lihat lagi, kita punya kajian sholat di Tanah Kusir di Masjid An-Nur yang ditayangkan live juga. Ya, nanti bisa dilihat. Saya mohon izin ya, barangkali sebagian dari pertanyaan yang belum dijawab di sini, saya jawab nanti pas live nanti sore hari insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan dalam beribadah. Dan mohon izin saya sampaikan dari sekarang, bulan depan saya harus ke Saudi. Ya, saya ulang, bulan depan saya ada di Saudi. Jadi kemungkinan besar pekan kedua saya belum bisa datang. Tapi nanti kalau bisa dari schedule misalnya kita tunjukkan ya hari dan waktu yang sesuai, nanti kami informasikan jauh-jauh hari. Ya, dan insya Allah hari Ahad nanti kita ada satu program yang akan di launching, Islamic program di Bekasi, di Pondok Timur Mas di Masjid Al Ihsan. Itu sampai ada 10 booth nanti. Ya, antum bisa datang kalau punya waktu. Di situ ada tenda-tenda untuk ta'lim, ya booth ta'lim. Jadi ada video-video gratis Anda bisa dapatkan, ada buku-buku juga gratis, dan ada launching pendidikan anak sesuai kurikulum Al-Quran dan Sunnah. Ya, insya Allah di situ ada MUI, ada pakar pendidikan dan dengan kami sama-sama nanti. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.